Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuli, SPD calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Busriani MPD selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasir MPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Sri Wahyuli SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 2 Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Aziza Sapuro SPD GR. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 2 Tasik Putri Puyuh. Assalamualaikum Bu Aziza. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk membantu guru untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Nah, Ibu Aziza, kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Aziza kalau saya diberi tugas untuk mensupervisi Ibu. Iya, betul. Dan alhamdulillah Ibu menyetujuinya ya, Bu. Iya. Iya. Baik, Bu. Untuk supervisi ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama, tahap pra-observasi. Yang kedua, tahap observasi. Yang ketiga, tahap pasca observasi. Nah, yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah tahap pra-observasi. Tujuannya adalah untuk kita bisa berdiskusi atau bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Azizah nanti untuk melakukan supervisi nantinya. Mudah-mudahan nanti supervisi Ibu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya Bu ya. Juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam kompetensi akademik, pengetahuan, ataupun pengalaman dalam proses pembelajaran. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira apa nih yang Ibu Aziza harapkan dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya dengan percakapan hari ini saya senang. Karena apa? Dengan diskusi ini jadi kita bisa saling sharing atau bertukar pikiran supaya nanti ketika saya akan supervisi oleh Ibu itu kesiapannya itu lebih matang. Kemudian dengan adanya ini bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di dalam kelas, bagaimana menghadapi siswa dan sebagainya. Jadi tujuan kita sama ya Bu, sama-sama ingin berdiskusi tentang kesiapan Ibu untuk melakukan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti Bu Aziza akan menyampaikan materi tentang apa ya? Di sini nanti saya akan memberikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi dalam proses pembelajarannya itu mempelajari tentang fungsi dan struktur organ-organ pernapasan pada manusia. Baik, terkait materi Ibu tentang sistem pernapasan pada manusia, tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa Ibu. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajarannya? Nanti dengan penggunaan model discovery learning dengan metode pengamatan dan kajian literatur, siswa mampu mengetahui fungsi dan struktur organ-organ pernapasan pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran Ibu, siswa diminta untuk mengamati gambar
dan membaca sistem pernapasan secara berkelompok, lalu menjawab pertanyaan di LKPD, begitu ya Bu? Iya. Iya Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran Ibu ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Yang pertama, saya ingin mengembangkan literasi pada siswa. Dengan membaca, siswa akan mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan mereka juga mampu menemukan informasi tentang fungsi dan struktur organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan itu pada saat melakukan pengamatan bersama kelompoknya, mereka meningkatkan kompetensi mereka dalam berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan teman-temannya, seperti itu. Oke, jadi hal yang ingin Ibu kembangkan yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, yang kedua supaya mereka bisa berdiskusi atau berkolaborasi satu sama lain ya Bu. Iya, bagus sekali. Nah, kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nanti? Rencana saya dalam supervisi nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana pada pembelajaran itu nanti saya akan membagi siswa ke dalam 3 kelompok dengan model atau gaya belajar yang berbeda-beda setiap kelompoknya, dan itu didapatkan dari hasil asesmen diagnostiknya. Baik Bu Aziza, kalau boleh saya tahu strategi apa yang akan Ibu lakukan di RPP ini? Pada saat pembelajaran nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini nanti siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya. Nah, untuk yang siswa yang gaya belajarnya visual, itu akan saya suruh membaca buku paket. Kemudian yang kinestetik akan saya suruh langsung mengerjakan LKPD, kemudian menggunting dan menempelkan gambar-gambar sistem pernapasan pada manusia. Sedangkan yang auditornya nanti dia akan melihat video YouTube. Kemudian dia setelah melihat video itu akan mengerjakan LKPD untuk masing-masing kelompoknya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan membagi siswa per kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Yang visual Ibu berikan buku bacaan, yang kinestetik Ibu berikan LKPD, kemudian siswa diminta untuk menggunting lalu menempel sesuai struktur dan fungsinya. Kemudian yang visual Ibu berikan video YouTube, begitu ya Bu? Luar biasa sekali Bu ya. Persiapan Ibu dalam melaksanakan supervisi nanti. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kapan ya kita bisa melaksanakan supervisi? Insya Allah untuk besok Bu, kebetulan saya masuk di kelas 8A. Berarti besok saya akan mendampingi Bu Aziza mengajar di kelas 8A. Nah, di saat saya sedang melakukan observasi nanti Bu, saya akan mencatat hal-hal penting yang berkenaan dengan pembelajaran yang sedang Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Iya. Baik Ibu, sampai jumpa besok. Mudah-mudahan supervisinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Baik Ibu Aziza, terima kasih atas waktunya dan telah memberikan informasi terkait pelaksanaan supervisi besok. Sama-sama. Kalau begitu saya mohon izin ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan puja
Setelah selesai, beri salam. Terima kasih kedua kelas. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang datang? Ada yang diadakan tidak? Ada. Ada semua ya? Ada semua tidak? Rosi keterangannya apa? Ada. Dengan kedua. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Serangga Ibu. Tentang apa? Sistem pernafasan pada manusia. Sistem peredaran darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, nanti kira-kira ada nggak hubungannya antara sistem peredaran darah dengan sistem pernapasan kita? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian mempelajari nanti sistem peredaran sistem pernapasan manusia, kalian bisa menyebutkan organ-organ sistem pernapasan, kemudian bisa mengetahui fungsi dari organ-organ sistem pernapasan pada manusia itu sendiri. Nah, nanti di sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok itu ada yang nanti menempel-nempelkan gambar, ada kelompok yang membaca buku atau mencari informasi dari buku, kemudian ada yang melihat video. Sistem ngerjain tugasnya ya. Jadi nanti setelah kalian berkelompok nanti ada pengambilan nilainya ya. Nah, ada nilai pengetahuan, keterampilan, sama nilai sikap. Nah, bagaimana kalian nanti sistem kerja kelompoknya? Berarti harus gotong royong ya. Itu dinilai. Hari ini kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia, yang mana ketika kita mempelajari itu nanti ada tujuannya ya. Tujuannya itu yang pertama, melalui pembelajaran dengan model discovery learning, kalian bisa mengetahui organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Ya. Setelah itu mempelajari organ-organ pernapasan manusia, kalian juga bisa mengetahui fungsi dari organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, nanti di sini sistem pembelajarannya itu adalah kelompok. Nanti kalian dibagi kelompok-kelompok ini. Nanti dalam kelompok itu ada sebagian LKPD yang sama, ada yang tidak ya. Ada yang melihat video dulu, ada yang membaca buku ya. Ya, nanti ada yang menempel-nempelkan gambar ya. Oke, di sini setelah mempelajari itu nanti kalian itu bisa mengetahui fungsi dan organ dari sistem pernapasan pada manusia. Di teknik penilaiannya nanti itu dinilai pada saat kalian melakukan kerja kelompok bersama dengan kelompok kalian. Jadi di sini nanti ibu di sini tahu mana siapa yang bekerja sama dengan kelompoknya, siapa yang tidak membantu, ibu tahu dengan mengamati ya. Jadi di situ dinilainya. Untuk selanjutnya
Siapa? Nina pernah, Rosi pernah. Jadi kira-kira tahu nggak alasannya itu kenapa kok kalian bisa tersedak pada saat kalian makan? Nah, kenapa? Minum dulu. Seharusnya minum dulu. Kemudian yang lain. Seharusnya makan tidak terburu-buru. Ada yang lain. Kenapa dia tersedak? Mengapa? Karena makanan itu masuk ke dalam trakea. Ya, padahal trakea itu adalah organ dari sistem pernapasan sehingga tubuh itu menolak makanan itu masuk ke bagian napasan sehingga kita tersedak. Makanya ketika kita makan kita tidak boleh sambil ya. Di sini nanti ibu akan memberikan LKPD ya. Iya bu. Tadi kita ada sama kelompok. Sudah kebagian LKPD semuanya? Sudah. Tahu cara kerjanya? Tahu. Belum? Oke. Akan ibu jelaskan ya. Mana yang kelompok auditori? Oke, yang kelompok auditori nanti akan melihat video. Ya, nanti setelah kalian melihat video, nanti kalian akan mengisi LKPD yang ada di iya. Kemudian yang visual mana yang visual? Oke, yang visual. Untuk yang visual itu kalian baca buku paketnya. Setelah itu, setelah kalian baca buku paket, kalian kerjakan LKPD-nya, ya. Yang kinestetik. Yang kinestetik mana? Oke, yang kinestetik itu nanti kalian menempelkan gambar yang ada di LKPD itu, kemudian kalian berikan fungsinya apa? Kalian kenali dengan materinya bisa kalian lihat di buku paket kalian ya. Setelah kalian lihat gambar yang ada di LKPD itu, bagusnya urutannya yang mana? Setelah itu, setelah kalian urutkan, letakkan fungsinya di sebelahnya ya. Boleh sekarang kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Baca LKPD-nya, apa beritanya di situ? Ya. Mana kasih nama organnya? Nah, tengok, perhatikan videonya. Dah selesai? Iya. Itu udah dilanjut. Nanti nempelnya berdasarkan
mendengarkan kita di bagian sistem pernapasan ya. Misalnya udara masuk melalui mana dulu? Pertama otomatis di hidung. Nah, kan di sini hidung. Dan fungsi hidung itu apa? Ya, sampai terakhir alveolus. Oke? Nah, di hidung ada apa? Ada rambu-rambu hidung. Kan? Kemudian ada lendir. Fungsinya untuk apa? Nah, kan di situ. Iya. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, jadi dari kelima kelompok ini hanya satu yang maju ke depan ya. Jadi untuk yang maju kelompok satu, persilahkan maju ke depan. Nanti kalau kelompok satu menyajikan hasil diskusinya, kelompok lain boleh harus mendengarkan. Dan setelah selesai, kalian kasih pertanyaan ke kelompok yang maju, oke? Oke, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang organ yang fungsi sistem pernapasan. Saya Sofia Satika sebagai moderator dan rekan saya Nia, Nuraihan, Aliakta, dan Gilang. 3. Lari atau tekak. Lari dikenal dengan nama tekak dan berada di bagian belakang faring. Diketahui laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. 4. Trachea atau batang tenggorokan. Saluran pernapasan yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkus. 5. Merupakan cabang tenggorokan yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Bronkus juga disebut sebagai cabang tengkorak. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dan bronkus berfungsi. Bronkiolus merupakan menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. 7. Alveolus. Alveolus berada di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, perkenalkan nama saya Daniel, saya di kelompok 4. Sekiranya manusia bisa menggunakan hidung untuk bernapas, saya bisa menggunakan hidung untuk bernapas, juga bisa menggunakan mulut untuk bernapas. Pertanyaan saya, apakah kira-kira bagus menggunakan mulut untuk bernapas? Pertanyaan dari kelompok 2, saya bertanya, mengapa kita sulit bernapas saat sedang pilek? Baiklah, pertanyaan dari Daniel akan dijawab oleh Gilang. Bernapas lewat mulut memang membantu paru-paru meluap lebih banyak oksigen dengan lebih cepat ketimbang lewat hidung. Dengan begitu, udara namun bisa langsung disalurkan ke otot-otot tubuh. Namun jika dilakukan Gimana? Sama Daniel sama Sophia sudah paham sama jawaban temannya atau belum? Sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Mana tahu ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kelompok 1 akan menutup presentasinya. Ada nggak? Yuk, sama. Itu sebut. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita tadi dapat disimpulkan bahwa organ manusia itu terdiri dari apa pertama? Hidung. Yang kedua? Faring. Ketiga? Laring. Yang selanjutnya? Trachea. Kemudian? Bronkus. Setelah bronkus?
dalam diri kita. Kemudian ada lagi apa? Dan pertanyaan dari siapa, Daniel sama Sophia tadi, mengapa kita bisa mengambil napas menggunakan mulut? Apakah bagus ketika kita bernapas menggunakan mulut? Nah, itu tadi materi kita, yaitu tentang organ dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira dengan belajar seperti tadi, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda mempelajari tentang organ dan sistem pernapasan dan fungsinya? Senang, tidak senang, atau gimana? Senang. Kenapa? Mendapat ilmu baru, kemudian tahu fungsinya. Oke, dari yang belum tahu fungsi dari organ sistem pernapasan jadi tahu. Senang menggunakan, tadi ada yang pakai demo video lebih paham ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup ini saja, dan tolong belajar di rumah tentang sistem ekspresi pada manusia. Untuk pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuli SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kali ini saya akan melakukan tahap pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Azizah Sapuro SPD GR, dan sekaligus didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Muhammad Nasir MPD. Assalamualaikum Bu Azizah. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, Bu, pada supervisi ini ada tiga tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, tahap pra-observasi. Yang kedua, tahap observasi. Yang ketiga, tahap pasca observasi. Ibu sudah melakukan tahap pra dan observasinya. Sekarang kita akan melakukan tahap pasca observasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari tahap pasca observasi, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana cara penerapan pembelajaran ibu di kelas. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya ketika setelah melakukan itu merasa senang dan lega itu pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Alhamdulillah senang ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah proses pembelajaran kemarin sudah sesuai yang direncanakan, sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana nanti setiap kelompok itu mengajarkan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Jadi Ibu melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Dari hasil proses pembelajaran kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah tercapai ya Bu ya. Jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kemudian boleh saya menyampaikan pengamatan saya, Bu? Boleh, silakan. Saya sangat senang. Setelah saya mengamati Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saya amati Ibu sudah berhasil melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi dengan melompokkan murid ke dalam 3 kelompok, yaitu bagi
kelompok kinestetik, kemudian kelompok visual, dan kelompok auditori. Dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai ya Bu ya. Terkait area pengembangan Ibu kemarin, Ibu ingin mengembangkan kompetensi literasi siswa dan kompetensi mereka dalam berdiskusi atau berkolaborasi bersama teman-temannya. Apakah ini sudah terlaksana? Alhamdulillah dalam proses tersebut sudah terlaksana, cuman ada sebagian atau satu kelompok yang dimana kolaborasinya itu kurang. Nah, misalnya dia kurang peduli dengan kelompok lain gitu. Oh, berarti masih ada yang kurang peduli, Iya. yang belum fokus gitu. Iya, belum fokus. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka itu belum fokus dalam berdiskusi atau dalam bagaimana cara dia menghargai temannya? Apa menurut Ibu? Itu tergantung dari sikap kepedulian kita terhadap orang lain, menurut saya seperti itu. Rasa menghargai sesama teman. Ya, mungkin ini nanti bisa diperjelas lagi dengan diadakannya kita buat keyakinan kelas begitu ya. Iya. Bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, begitu ya Bu ya. Dari pengamatan saya, memang kemarin itu ada beberapa kelompok yang belum serius Bu ya mengerjakan kelompok hasil mengerjakan diskusinya. Menurut Ibu nanti apa rencana tindakan yang dapat Ibu lakukan? Setelah proses pembelajaran ini, tindak lanjut yang saya lakukan adalah saya tetap melakukan proses pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi, karena menurut saya itu bagus. Kemudian mungkin ada tambahan lain ya, sebelum proses pembelajaran itu ada kayak kesepakatan kelasnya. Misalnya kita misalnya buat kesepakatan kelas, misalnya pertama saling menghargai sama kawan dan sebagainya, supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, supaya nanti kan dengan ada keyakinan kelas itu tumbuh sendiri di dalam diri dia untuk menghargai sesamanya. Berarti dengan kesepakatan kelas nanti bisa siswa itu meyakini bagaimana cara menghargai orang lain ya Bu ya, atau menghargai guru. Menurut Ibu Aziza, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sesuai dengan kemauan anak? Menurut saya sudah, karena pada saat saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi ini, saya melakukan tes diagnostik awal sehingga sesuai dengan kemauan siswa itu sendiri atau kemampuan siswa itu sendiri, maunya model auditori, kemudian model visual dan dan kinestetik. kinestetik. Apa rencana tindakan yang Ibu dapat lakukan selanjutnya? Dengan proses pembelajaran diferensiasi ini menurut saya bagus diterapkan di sekolah. Dan kemudian lanjut selanjutnya mungkin saya lebih mengembangkan diri lagi untuk menggali potensi saya, supaya proses pembelajaran selanjutnya siswa itu lebih fokus sama proses pembelajaran saya di kelas. Ya, jadi kapan Ibu rencananya akan dilaksanakan? Secepatnya Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu agar komitmen terhadap rencana ini? Komitmen ini bisa dibantu oleh rekan guru dan kepala sekolah kerjasama. Ya, jadi kita memang harus bekerja sama dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat Ibu ya. Di akhir sesi ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan kita dari pas awal observasi kemarin sampai sekarang itu, saya mendapatkan ilmu yaitu model pembelajaran berdiferensiasi, karena selama ini saya belum ada mengaplikasikan pembelajaran ini, baru model-model pembelajaran aja yang saya lakukan gitu dengan membawa media pembelajaran, belum ada menggunakan yang berdiferensiasi. Menurut
Ibu mungkin nanti bisa diterapkan di semua kelas pembelajaran berdiferensiasi ini? Bisa Bu, bisa diterapkan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.